Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rihlah Qalbu, tempat di mana kisah para pejuang sejati Islam dihidupkan kembali dan kita belajar dari cahaya kehidupan mereka yang penuh hikmah. Kalau kamu suka kisah penuh inspirasi dari para sahabat Nabi, jangan lupa klik like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan yang paling penting, subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa selanjutnya. Dan hari ini kita akan menyelami kehidupan salah satu sahabat Nabi, yaitu Salman Al-Farisi. Di balik setiap cahaya Islam hari ini ada tokoh-tokoh besar yang telah mengorbankan segalanya demi kebenaran. Salah satu dari mereka adalah Salman Al-Farisi, seorang pencari hakikat yang perjalanannya menembus negara, agama hingga perbudakan. Kisahnya bukan hanya tentang pencarian, tapi tentang iman, sabar, dan cinta kepada Allah. Dan yang paling menggentarkan, kisahnya diakui oleh Nabi SAW sendiri sebagai bukti keagungan sebuah pencarian tulus. Nama aslinya adalah Rozbeh, lahir di kota Isfahan, Persia. Ia berasal dari keluarga terpandang dan beragama Majusi atau Zoroaster. Ayahnya adalah tokoh penting dan penjaga api di tempat ibadah mereka. Dalam satu riwayat, Salman berkata, "Ayahku sangat mencintaiku hingga menahanku di rumah seperti gadis. Aku ditugasi menjaga api dan kami menyembahnya siang malam." Namun suatu hari saat mengurus urusan kebun, Salman melewati gereja Nasrani. Ia melihat cara ibadah mereka dan hatinya terpikat. Ia merasa ada kebenaran yang belum pernah ia lihat. Ia berkata, "Aku mendapati agama mereka lebih baik dari agama kami. Aku pun tidak kembali ke kebun ayah, tapi ikut mereka hingga malam." Ketika pulang dan menceritakan hal itu, ayahnya mengekangnya, mengurungnya, tapi keputusan telah bulat. Salman ingin pergi ke negeri asal agama Nasrani, yaitu Syam. Salman diam-diam kabur dan bergabung dengan rombongan pedagang Nasrani menuju Syam. Di sana ia bertemu seorang uskup, seorang pemimpin gereja, dan menjadi pelayan serta muridnya. Tapi ternyata uskup itu adalah orang yang korup dan tamak. Ia mengambil sedekah dari kaum Nasrani untuk dirinya sendiri. Setelah uskup itu meninggal, Salman mengikuti guru demi guru. Perjalanannya memakan waktu belasan tahun, sampai akhirnya pendeta terakhir yang ia percaya berkata, "Wahai anakku, saat ini tak ada lagi orang sepertiku yang masih memegang agama Nabi Isa dengan benar. Namun telah dekat waktunya muncul seorang nabi yang dia utus dengan agama Ibrahim." Pendeta itu melanjutkan, "Ia akan muncul di tanah Arab, berhijrah ke tempat yang di antara dua bukit berbatu dan dipenuhi pohon kurma. Ia menerima hadiah, tidak makan sedekah, dan di pundaknya ada khatamun nubuwah atau tanda kenabian." Salman pun bersiap melakukan perjalanan ke Arab menanti nabi terakhir. Salman pun ikut dalam kafilah menuju jazirah Arab, tapi malang ia dihianati dan dijual sebagai budak kepada seorang Yahudi di Wadi Al-Qura. Kemudian ia dijual lagi, kali ini kepada Yahudi lainnya di Yathrib, yaitu Madinah, tempat yang disebut gurunya sebagai tempat hijrah Nabi terakhir. Hatinya bersinar, mungkinkah inilah takdir Allah? Tanah inilah ia akan menemukan kebenaran sejatinya. Tak lama kemudian datanglah kabar bahwa seorang pria dari Mekah yang mengaku Nabi telah hijrah ke Madinah. Salman pun menyiapkan ujiannya. Ia membawa kurma dan menyuguhkannya sambil berkata, "Ini sedekah untukmu dan sahabatmu." Rasulullah SAW tidak menyentuhnya, tapi sahabatnya memakannya. Keesokan harinya Salman datang lagi dan berkata, "Ini hadiah untukmu." Kali ini Rasulullah SAW memakannya. Tanda kedua cocok. Kemudian suatu hari saat Rasulullah SAW sedang dalam pemakaman Baqi, Salman mendekat dan berusaha melihat tanda kenabian di punggung beliau, dan ia melihatnya, sebuah tanda seperti kelenjar di antara dua pundak. Ia menangis dan mencium Nabi, lalu ia menceritakan seluruh perjalanannya selama puluhan tahun mencari kebenaran.
Nabi Muhammad SAW tersenyum dan berkata, "Ceritakanlah kisahmu kepada para sahabat." Rasulullah SAW pun memerintahkan para sahabat untuk membantu membebaskan Salman dari perbudakan. Dengan bantuan para sahabat terkumpullah emas dan kurma untuk menebus kebebasannya, dan sejak hari itu Salman menjadi sahabat Nabi yang merdeka dan mulia. Rasulullah SAW bersabda tentangnya, "Salman adalah bagian dari keluargaku, yaitu Ahlul Bait." Sebuah penghormatan luar biasa bagi orang yang dulunya budak asing dari Persia. Dalam perang Khandaq, saat kota Madinah dikepung oleh aliansi Quraisy dan suku-suku Arab, Nabi SAW mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Salman yang berasal dari Persia mengusulkan, "Wahai Rasulullah, di negeri kami jika dikepung musuh kami menggali parit." Saran ini belum dikenal dalam strategi perang Arab. Rasulullah SAW menerima ide itu bersama para sahabat. Salman menggali parit sepanjang batas kota, dan strategi itu berhasil. Musuh tidak bisa menembus Madinah. Ketika para sahabat berselisih tentang asal-usul Salman, apakah ia dari kaum Muhajirin atau Ansor, Nabi SAW bersabda, "Salman minna Ahlul Bait." Salman adalah bagian dari keluargaku. Salman dikenal sebagai orang yang bijak dan mendalam pemikirannya. Ia pernah berkata, "Tiga hal yang membuatku heran: orang yang yakin akan kematian tapi tetap tertawa, orang yang tahu bahwa dunia fana tapi tetap serakah, dan orang yang tahu bahwa hisab itu nyata tapi tidak bersiap." Itu sejalan dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati." Dan sejalan dengan ayat lain, "Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia menipu kamu." Salman menjadi gubernur di Madain, di Irak, di masa Umar bin Khattab. Meski memiliki jabatan, ia tetap hidup zuhud. Ia tidur di atas tanah, menjahit sendiri pakaiannya, dan bahkan menolak gaji negara. Saat wafat, ia hanya memiliki sehelai pakaian, pedang, dan mushaf. Ia wafat di usia sangat tua, dan beberapa ulama menyebutkan lebih dari 200 tahun karena perjalanan panjangnya sejak zaman pra-Islam. Dari Salman Al-Farisi kita belajar bahwa hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Bahkan kebenaran itu butuh pengorbanan, bukan hanya klaim. Dan bahwa keikhlasan akan selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang tak disangka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami." Semoga kisah Salman Al-Farisi menjadi pelajaran bagi kita semua untuk terus mencari, mendekat, dan mencintai kebenaran. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe jika kamu merasa konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.